Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Arfianti, CGP Angkatan 6 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata ini saya lakukan di UPT SMP Negeri 09 Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan tentang budaya positif. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Baiklah, ini aksi nyata saya yang saya lakukan. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di dalam labor IPA ini. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMPN 09 Solok Selatan, yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum, yang terhormat Ibu Wakil Kesiswaan, dan yang terspesial kepada Bapak Ibu Majelis Guru peserta sosialisasi dan implementasi pada hari ini. Di sanalah aku berdiri, jadi madu itu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Untuk Ibu Rini itu adalah pengimbasan aksi nyata budaya profil di sekolah, ya. Selama lokakarya, ilmu-ilmu yang didapatkan di lokakarya itu harus diimbaskan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pengimbasan ini kita mendapatkan ilmu dan juga harus kita aplikasikan ke sekolah kita. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Ya Allah ya Rahman yang bukakan pintu rahmat, ya Allah pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah bukakan acara kami ya Allah, mudahkan lisan kami ya Allah. Ya Allah bukakan hati kami ya Allah untuk memahami sesuatu yang disampaikan hari ini ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kita kesehatan yang penting bagi kita sekali, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa kepada salawat kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman yang tidak tahu menahu sampai zaman yang sekarang kita rasakan pada hari ini, yaitu teknologi yang begitu canggih. Nantinya kita sudah pada perlihatan ya Pak, soalnya Ibu silakan. 3, 2, 1. Dini lagi.
proses kolaboratif Oke, setelah melakukan pretest, kita mulai pemahaman materi, kita sama-sama sharing di sini dan tanya jawab. Sekarang tentang budaya positif. Pertanyaan pemantiknya adalah setuju atau tidak setuju. Siapa yang mau memberi penjelasan nomor 1? Ibu Bapak, siapa yang mau penjelasan nomor 1? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Ke Bu Heni, silakan. Terima kasih atas waktu diberikan. Sebenarnya bisa setuju, tapi bisa tidak setuju. Tapi kalau kita lihat secara filsafat, kadang-kadang hukuman itu tidak mungkin bersifat anak. Sebab terkadang waktu kita menghukumnya itu kita kurang bisa memperkirakan besar kesalahan yang diberikan dengan kesalahan yang diberikannya dengan hukuman kita berikan. Terkadang kalau kita tepat memberikan hukuman bisa saja merubah sikapnya lebih baik. Tapi terkadang kalau anak itu menilai kita memberikan hukuman itu terlalu berat dengan hasil yang dibuatnya, maka terkadang dia menjadi sikapnya sehingga dia tidak bisa kita bentuk. Makasih Bu. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Eni, katanya tergantung kepada hukuman yang diberikan. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bu Yunita? Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa setuju dan bisa juga tidak setuju. Tergantung kepada anaknya. Anak yang suka belajar, oke, dia suka untuk membaca. Tapi bagi anak yang tidak suka belajar, dia tidak suka membaca. Kemudian anak yang diberikan hukuman, mungkin dia suka membersihkan halaman sekolah karena tergantung dengan niat untuk belajarnya. Maka mungkin dia suka bermain di luar, makanya dia lebih condong untuk lebih baik kita bersih-bersih di luar, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian yang terakhir, 3, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar. Ayo, siapa yang mau menanggapi nomor 3? Ibu, oke, Bu Lis. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan waktu kepada saya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu bisa saja setuju, bisa saja tidak. Soalnya sudah sering ya, seperti baju anak keluar, dia acungkan jempol, besoknya dia ngulang lagi kepada habitatnya. Kemudian anak yang rajin, anak yang hafal, bisa dia meningkatkan penghafalan Quran, dia acungkan 2 jempol, bahkan besoknya dia keluar dari pemondokan. Ada juga yang diberi motivasi, mungkin itu anak yang benar-benar ingin belajar, diberi motivasi dia semakin meningkat. Tergantung kepada siswanya. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Bu Lis. Jadi tanggapan ini nanti kita bahas sama-sama, apakah boleh hukuman kita terapkan di sekolah atau tidak. Lanjut. Jadi topik hari ini adalah belajar tentang pertama yaitu pertama adalah disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Berarti nilai-nilai kemanusiaan yang akan dimiliki oleh seorang manusia. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, apa itu restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol oleh guru. Yang keenam, restitusi tentang segitiga.
3 restitusi. Nanti kita akan pelajari sama-sama tentang materi 6 topik pada hari ini. Yang pertama kita masuk topik pertama, yaitu ini adalah tentang suatu peristiwa. Ada A dan B, berarti ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secacik kertas, tulislah benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi diminta kepada Ibu Tin untuk menyediakan satu kertas. Kemudian tulis yang paling Anda yang paling sangat berharga bagi Ibu. Tulis di kertas sedikit, nanti digenggam yang kita tulis tadi. Itu ada kata tinju kan, digenggam. Sedikit aja Ibu. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apa yang berharga buat kamu, buat Ibu Tin gitu, kata-katanya. Kemudian digenggam yang tadi. Berarti A adalah Anda, berarti anggap aja saya. Kemudian teman Anda anggap itu Bu Tin. Kemudian sudah Ibu genggam. Sudah Bu? Ibu banyak yang berharga bagi diri Ibu di dunia ini. Tulis semua. Tulis semua di kertas itu. Oke. Silakan Ibu genggam ke depan. Kita praktekkan. Silakan Ibu ke depan, kita praktekkan. Berarti yang B, teman B akan mencoba sekuat tenaga, digenggam sekuat tenaga. Berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, meradik, merayu, apapun. Bu, buka lah Bu. Merayu agar terbuka, ya kan? Bu, buka. Bu, buka. Cepat. Hadir. Ayo lakukan. Cepat buka. Kan itu. Kalau menghardik. Kemudian mengancam. Awas buka. Nanti pulang sekolah awas kamu. Ya kan? Dia selalu digenggamnya. Yang si ibu ini nggak mau buka. Teman ini nggak mau buka. Ibu saya sudah Pak Eri. Itulah ini ceritanya kan berdua. Kemudian merayu udah, mau nggak buka? Nanti dikasih uang 100.000. Buka lah. Buka. Bagaimana caranya kontrol kita kepada supaya terbuka, ya kan? Buka, teman. Kalau nggak kamu nih, kan gitu. Buka lah saya. Buka lah. Tengok lah Ibu. Ibu mau lihat apakah terbuka atau tidak? Nah, pertanyaan apa yang terjadi? Ayo, siapa mau beri tanggapan? Ibu, tanggapannya bagaimana peristiwa tadi? Ayo, silakan Ibu tanggapannya. Apakah yang terjadi? Apakah bisa dibuka atau tidak? Pasti bisa. Pasti. Ya, terima kasih atas untuk memberikan tanggapan. Yang pertama tadi saya dibujuk, kemudian dirayu juga belum bisa dibuka, kemudian diancam apalagi nggak mau, kemudian dihardik, dirayu, kemudian disuap. Apa saja agar dapat membuka kepalang tangan tadi. Jadi agak tersentuh kalau dia bilang sayang, bisa dibuka ibu saya atau anak dengan kata-kata yang lembut, mungkin baru bisa dibuka. Ya, jadi
dengan menghardik, mengancam dan merayu, atau sekalipun disuap juga tidak mau dibuka. Mungkin dengan kasih sayang, dengan tunjukkan itu pasti bisa dibuka. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu kontrol oleh gurunya. Namanya itu nanti kontrol diri gurunya tuh posisi mana dia? Apa pengancam? Apa dia membuat salah? Atau bagaimana? Jadi nanti kita pelajari. Itu contohnya. Jadi kontrol diri itu orang tersebut akan terpengaruh enggak dengan eksternal yang terjadi di luar. Dia mempunyai kontrol diri sendiri, ketetapan dirinya. Jadi seseorang itu mempunyai kontrol diri sendiri, tidak bisa dirayu di apapun. Itu tergantung kepada yang merayunya nanti. Kita masuk. Jadi ilusinya, guru mengontrol murid, tadi ilusi yang terjadi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalau marah-marah, tambah muat karakternya pelawan gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita menempuh tadi pasti bermanfaat bagi dirinya. Kemudian ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan sering guru. Memaksa, ya kan? Kita tanya dulu. Jadi itu salah satu, kita harus mengerti bagaimana kontrol orang itu tidak bisa, bagaimana bentuk kita merayu orang itu, dia mempunyai kontrol diri sendiri bagi anak tersebut. Jadi sering pelaksananya adalah, jadi di sini ada pelajaran bagi diri saya sendiri. Jadi mungkin Allah menunjukkan petunjuk jalan untuk merubah sifat Dewi Arfianti. Jadi mengikuti pelatihan ini supaya menjadi orang yang mau mengontrol dirinya. Jadi ini bedanya. Kalau respon, kalau kita respon dengan hal negatif ini, pemaksaan ada pada saat rujukannya gagal. Sedangkan dia mempunyai kontrol diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi suatu hal, kegiatan apapun, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena dia mempunyai ketetapan dirinya. Jadi anak-anak ini kita bimbing, dia mempunyai tujuan hidupnya. Maka kita sebagai pengarahnya, tidak mengatur-ngatur, memaksa, tidak. Jadi ini model berpikir. Jadi model berpikirnya menang-menang, maksudnya menang kalah. Berarti kalau anak yang tadi mau membuka berarti kalah. Itu berarti prinsip kita memaksa. Kemudian prinsip dengan adanya teori kontrol, nanti menang sama menang. Maksudnya tuh ibunya tidak tersakiti, anaknya juga senang, sama-sama senang gitu maksudnya. Jadi harus ada teori kontrol untuk guru pendidikan bagi guru. Contoh ilustrasi tadi. Kita lanjut, hari ini kita belajar tentang budaya disiplin. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser, kita lihat warnanya. Pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Jadi anak itu kita tanya lembut, karena dia mempunyai kontrol diri sendiri. Jadi kita sebagai penuntut untuk perkembangan hidupnya. Kemudian makna disiplin, kita nanti belajar apa itu disiplin. Kita belajar. Kemudian kita akan mempelajari nanti teori motivasi. Motivasi ada dua, berasal dari eksternal dan internal. Eksternal itu contohnya motivasinya, awak terlambat, capek lah. Apa itu? Untuk menghindari hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Dia takut dihukum, dia cepat-cepat pergi sekolah. Dan motivasi juga bagi diri anaknya karena nanti menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan, kasih hadiah. Makanya dia motivasi dirinya dari eksternal. Sedangkan motivasi dari dirinya sendiri, yaitu contohnya dia mau menghargai dirinya. Saya harus disiplin, saya harus tidak terlambat, tidak ada faktor hukuman sama penghargaan. Tapi kita kenyataannya di anak kita di sini, ia hanya takut. Motivasi yang bagaimana ini? Hukuman, ya kan? Jadi bagaimana kita mau merubah karakter SMP 9 ini menjadi motivasi dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa, kita harus tepat waktu pergi sekolah. Jadi ada tertanam di dirinya tanpa ada paksaan hukuman, imbalan, penghargaan. Nah,
sayang, saling menghormati, saling menghargai, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Di mana posisi kontrol gurunya nanti ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi guru tuh merasa bersalah sih ibu tadi, atau gurunya termasuk membuat merasa bersalah kepada anak tersebut. Yang ketiga teman, jadi anak itu menganggap kita sebagai teman. Yang keempat pemantau, kamu tadi bagian mana yang terlambat? Kenapa terlambat? Disiplin apa itu? Tidak tepat waktu, itu pemantau namanya. Kemudian ada manajer, yaitu guru memberi arahan untuk masalahnya. Kalau dia terlambat, bagaimana solusinya? Jadi guru sebagai pembimbing menentukan atau menyelesaikan masalah. Jadi ada 5 posisi guru nantinya. Nah, anak-anak yang bermasalah tadi pasti ada masalah di hidupnya. Yang pertama bertahan hidup. Kenapa nak bertahan hidup? Contohnya makan, rumah. Tadi kan ada soal pretest, itu termasuk bertahan hidup. Bagaimana anak akan ceria sedangkan kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, dia lapar. Makanya anak yang punya masalah di kelas ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kalau anak yang baik-baik itu pasti 5-nya terpenuhi, udah kenyang. Yang kedua, sudah dia memberi kekuasaan kepada orang tuanya. Jam berapa nanti pulang? Nah, ditanyakan kekuasaan dirinya. Ketiga, udah diberi kasih sayang sama orang tuanya mau berangkat. Nah, hati-hati kan udah diberi kasih sayang. Yang keempat, senang, dia senang pergi ke sekolah karena dirinya merasa senang. Yang kelima, ada kebebasan bagi orang tuanya untuk menentukan pilihan. Jadi pada umumnya orang bermasalah kalau sekolah itu karena paksaan, tidak pilihan dia, tidak kebebasan dirinya. Maka dari itu manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 nanti kebutuhan dasar manusia. Contohnya yang dalam belajar Pak Eri, contohnya Pak Eri pacar, dia kan merasa EPO, berarti dia kurang kasih sayang. Kan dia menarik perhatian kita terus, supaya agar Pak Eri melirik dia. Tapi sebenarnya dia tuh butuh kasih sayang kita. Jadi itu ada di hidupnya dia bertingkah. Atau dia lapar karena dia tidak dikasih jajan, dia lapar makanya dia membuat masalah. Jadi anak-anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, apa itu kata disiplin? Selama ini di kita disiplin itu apa ya? Ternyata disiplin itu adalah belajar. Jadi bahasa Latin yaitu artinya belajar. Belajar jadi membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, hargailah diri kita. Tidak ada rasa paksaan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kegiatan itu, apa tujuan kegiatan kita? Contohnya sekarang mendapat ilmu. Jadi dengan adanya motivasi diri, kita harus belajar nanti. Jadi disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maknanya beda. Sebenarnya makna itu adalah belajar disiplin itu. Tapi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Peraturan itu kan disiplin, berarti membuat kita tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi makanya peraturan itu sebenarnya kadang-kadang orang membuat itu harus disiplin. Tapi banyak yang tidak merasa nyaman karena tidak motivasi dari diri sendiri. Makanya kita di SMP 9 ini nantinya mau bagaimana trik-trik agar anak tuh bisa motivasi dari dirinya. Contoh sholat berjamaah, kan susah kita suruh kan Bu. Jadi sholat berjamaah itu bagaimana motivasi dirinya bahwa dia mempunyai nilai kebajikan, beriman kepada Tuhan. Jadi kan ada profil pelajar Pancasila kita. Jadi beriman kepada Tuhan. Bagaimana anak mau beriman kepada Tuhan tanpa memaksa sholat berjamaah bersama-sama? Itu salah satu contohnya. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan dan paham Ibu. Ada ditanyakan tentang disiplin? Atau kita sharing? Ada yang ragu Bapak Ibu tentang disiplin? Lanjut. Tentang penghargaan ini seperti di sekolah-sekolah kita harus memberikan reward ya. Itu salah satu
termasuk penilaian juga baik ke peserta didik maupun kepada pendidik. Memang sebelumnya memang sudah terbiasa, mungkin untuk merubah hal seperti itu mungkin sulit, seperti kita kahut ini nanti dikasih penghargaan, itu memang salah satu motivasi seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, bagi yang semangat ya, tapi itu pasti itu lebih kurang karape, mungkin seperti itu. Jadi mungkin dituntut di sini kita motivasi dari kita sendiri, karena ilmu yang diberikan ini berguna untuk kita. Jadi kita jangan berharap mau dihargai orang lain. Berarti kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Ya, itu kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Eni. Makasih atas waktu yang diberikan. Mengenai penghargaan tadi, seperti yang katakan Ibu, terkadang menimbulkan ada rasa persaingan. Namun kalau menurut hemat saya, kita perlu juga memberi penghargaan. Tapi kalau seandainya anak itu kita nilai luar biasa, umpama dia menang Olimpiade, atau nanti ada lagi yang menang di tingkat kabupaten, mungkin kita perlu kita beri penghargaan. Tapi kalau rasanya yang biasa-biasa saja di sekolah, mungkin penghargaan kita mungkin hanya semacam pujian saja. Tapi kalau kita pandang, memang indikatornya kita susah membedakan. Mungkin itu perlu kita beri penghargaan. Misalnya dia sempat mengharumkan nama sekolah di luar sana, mungkin itu perlu kita beri penghargaan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Heriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau telah memberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Tadi dari awal saya telah mengikuti baik dari paparan Bu Dewi maupun dari ada pertanyaan baik dari teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah. Memang setelah saya lihat tadi inti permasalahannya adalah motivasi. Di situ saya lihat. Jadi penghargaan ini baik hukuman itu adalah yang dari belakang. Jadi inti dari bahan yang Ibu narasumber sampaikan ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi diri, ya, yang ibaratnya motivasi internal. Selama ini kita selalu cenderung motivasi itu muncul dari eksternal. Kalau saya lihat motivasi internal ini muncul ada stimulus, ada yang menstimuluskan sehingga muncul motivasi internal. Berarti baik langsung maupun tidak langsung tetap juga dari eksternal. Nah, kalau tidak ada eksternal, motivasi stimulus ini tidak muncul ya. Maksudnya motivasi diri internal ini tidak muncul, motivasi internal itu muncul. Jadi motivasi internal tidak bisa muncul sendiri tanpa ada stimulus dari luar. Oke. Ya, kayak gitu. Terima kasih Pak Eri. Silakan Pak Roni, Pak Eri pinjamin mainnya. Kita sharing aja hari ini tentang motivasi bagaimana di SMP 9 ini. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang memberikan kesempatan. Mereka bisa termotivasi sedangkan dirinya saja masih loyo, tidak ada semangatnya gitu. Yang menyemangatinya nggak ada. Terima kasih. Silakan Bu Rini. Kembali kita ke cerita modul 1.1 yang awal sekali Bu Dewi. Katanya berhamba kepada anak ya Bu Dewi. Kalau menurut kami berhamba kepada anak, yang kata Ustaz tadi ya, kalau kita memberikan motivasi, tentu kita ambil hatinya dulu, perlahan-lahan. Ibaratnya kita jatuh cinta ya Bu Fandi, tentu kita ambil hatinya dulu. Setelah diambil hatinya, terkoneksi dia ibarat internet. Kalau sudah terkoneksi kita, tersambung, baru kita sambung. Kita
Nah, itu kalau menurut saya itu memberikan motivasi agar anak lebih masuk ke dalam pikirannya. Jadi memang kita ambil dulu Ustaz, hatinya tuh yang kita ambil dulu. Jadi kalau terkoneksi Ustaz, ibarat cinta ya Ustaz, kalau sudah jatuh cinta ya, apapun ya Bu Dewi akan klop jadinya semuanya ya. Ya Bu Dewi. Oke, silakan. Mungkin tambahan aja Bu Dewi. Terima kasih Bu Ini. Jadi ini jadi sekarang kita membahas eksternal itu tentang hukuman dan penghargaan. Boleh motivasi dari luar, boleh, asalkan jangan ada selalu penghargaan dan hukuman. Jadi tujuannya di sini adalah motivasi eksternalnya tidak boleh selalu dengan hukuman dan penghargaan. Boleh dengan cara lain, boleh untuk membangkitkan motivasi internal. Jadi kita memikirkan sekolah ini bagaimana motivasi internal anak itu akan bangkit dengan cara apa? Tanpa ada hukuman dan penghargaan. Itu maksudnya di sini eksternalnya. Jadi eksternal kan banyak caranya, Bu. Dengan hati, dengan kita berkata lembut. Makanya nanti kita belajar itu restitusi yang kita belajar nanti. Ya, Ustaz. Memang betul. Eksternal itu harus perlu di diri kita. Tanpa ada motivasi eksternal tidak akan berjalan. Anak itu tidak akan tahu tanpa ada bimbingan dari kita sebagai pendidik sekolah ini. Terima kasih semua tanggapan dari Ibu Bapak membuat kita lebih hangat lagi tentang motivasi. Jadi kita sebagai contoh berkata lembut, tapi kita sama-sama memperbaiki diri sebagai pendidik yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut Ibu Bapak. Jadi eksternal itu perlu, memang perlu. Tanpa ada eksternal tidak akan anak bisa melakukan apa yang di dirinya. Jadi kita sebagai tuntunan, menuntun, menghamba anak itu tujuannya. Bukan menghamba-hamba dulu Ibu, bukan itu. Jadi kita ambil hatinya dulu. Nah, apa beda hukuman dan konsekuensi? Contoh, tulis dalam buku catatan kamu ya, 1 lembar 100 kali saya tidak akan terlambat. Itu apa tuh? Hukuman. Lari keliling 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu kan zaman Covid nih, berarti hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dirobek, berarti konsekuensi kita. Ya kan, konsekuensi ganti ya. Atau kalau sapunya hilang di kelas berarti kamu harus mengganti Bu. Kan konsekuensi kita pertama. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau PJOK bukan hukuman namanya Ibu, karena konsekuensi, karena harus ada pemanasan. Mungkin dia terlambat, orang udah selesai pemanasan, disuruh keliling. Itu kalau di pelajaran PJOK. Tapi kalau membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak akan mendorong mudah menyesuaikan diri, anak menghargai disiplin. Pertama kita konsekuensi, besok kalau kamu terlambat, apa yang kamu ingatkan konsekuensi. Kita memberi perjanjian kepada anak tanpa ada nanti dia tahu, dia sadar bahwa itu bukan hukuman bagi diri dia. Kemudian kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, masalah terjadi. Kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman, dialihkan untuk sementara. Jadi ada nanti namanya restitusi. Apakah Ibu penasaran tentang restitusi? Sebelum kita masuk restitusi, siapa yang tahu apa itu restitusi? Tunjuk tangan. Kayak anak. Siapa yang tahu apa itu restitusi? Ibu Bapak? Yang kami lihat Apa? Kesepakatan. Kata Ibu, kesepakatan. Bu Yunita, Bu bahasa Indonesia, apakah itu restitusi? Pernah dengarkan? Jarang kita dengar. Oke, kita belajar tentang tahu restitusi. Kembali ke awal. Jadi restitusi itu, nah lihat di apa? Hukuman itu adalah identitasnya nanti gagal, berarti negatif. Kemudian konsekuensi netral, bisa jadi negatif, bisa jadi positif.
Sedangkan restitusi nanti hasilnya selalu positif. Guru memberi penyelesaian masalah, itu intinya. Jadi restitusi itu adalah proses. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu arti restitusi. Cara guru menyelesaikan masalah mereka tanpa ada hukuman, tanpa ada marah, tanpa ada teriakan. Jadi nanti gurunya membimbing dengan lembut, kemudian apa masalahnya nak? Kita carikan bagaimana solusi yang kamu inginkan. Kita beri petunjuk, itu artinya restitusi. Prosesnya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Menurut Gaset tahun 2004. Ada ciri-cirinya ini. Jadi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus di garis bawahi. Semua anak mempunyai masalah dalam hidupnya. Jadi bagaimana guru itu sebagai mencari solusi bagi dirinya, kita lakukan nanti restitusi. Ini ciri-cirinya. Nah, ya pelajaran ketiga ada 3 lagi ya Ibu. Keyakinan kelas. Apa itu tadi keyakinan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Contoh keyakinan kelas tadi apa? Pertama, keyakinan kelas. Contohnya di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Kenapa? Keamanan. Kan keyakinan kelas, keyakinan kita diri sendiri. Nah, jadi anak berpakaian rapi itu tidak hanya takut kepada peraturan, tapi sudah kita bentuk keyakinan diri anak bahwa dia harus rapi. Jadi rapi bisa kata-kata keyakinan kelas. Macam-macam harus berbaju pakaian rapi dan bersih banyak. Jadi peraturan kan banyak biasanya kok. Jadi kita harus mempunyai keyakinan kelas. Contohnya bagi kelas nanti berilah suatu keyakinan kelas di kelas, contohnya kelas 7 sampai kelas 9 nanti. Apa yang mau diinginkan di kelas ini? 1, contohnya disiplin. 2, bersih. Berarti kalau dia tidak pikat, berarti keyakinan kelas yang dilanggarnya apa? Kebersihan tadi. Kamu sekarang hari ini bagaimana? Lihat di kaca, ternyata bajunya keluar. Berarti keyakinannya tidak rapi. Nah, jadi itu kata-kata kunci keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, dengan kalimat sedikit saja. Contoh ini kelas 1. Setiap ada kelas perlu belajar. Kalau yang tidak belajar berarti mempunyai keyakinan dalam lokalnya tidak dipenuhi, itu tidak belajar. Senang. Kemudian melakukan tugas. Siapa yang tidak melakukan hari ini berarti kamu tidak melakukan kegiatan kelas apa? Berarti tidak melakukan tugas. Saling menghargai, merasa aman. Kalau tidak aman temannya karena ada yang berkelahi, berarti keyakinan kelasnya tidak dilaksanakan dalam topik merasa tidak aman. Jadi itu salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat. Nah, contoh ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa itu Ibu? Pustaka. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Tanggung jawab. Ayo kita lihat intip. Nanti ya kita intip jawabannya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Kita tengok apa jawabannya tuh ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Tapi di sini apa tadi? Disiplin artinya belajar. Jadi tidak masuk disiplin. Disiplin artinya tadi belajar. Hadir 15 menit. Ini tadi sudah hadir 15 menit di sini. Jadi bagaimana ini sama saya? Menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Jodoh Tuhan menentukan. Nanti kita lihat ya apa jawabannya. Yuk kita lihat. Di sini adalah jawabannya ada ini. Membuktikan.
kesehatan. Pergantian menunggu giliran itu bersabar boleh, menghormati orang lain boleh. Kemudian gunakan masker, berarti kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan atau keamanan. Jadi ini maksudnya termasuk keyakinan kelas. Udah paham Ibu, Bapak? Kita lanjut tentang topik selanjutnya. Nah, ini tadi ada 5 kebutuhan dasar. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar bagi dirinya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, berarti salah satunya tidak terpenuhi oleh kebutuhan dasar mereka pada saat itu. Contoh, yang tidak makan berarti termasuk kemana Ibu? Yang tidak makan? Bertahan hidup. Kasih sayang berarti ukurannya dia merasa memperhatikan, dia ingin diperhatikan, berarti dia kurang kasih sayang. Penguasaan itu artinya keputusan. Guru selalu mengambil keputusan, padahal anak belum ditanya apa maunya. Itu berarti penguasaan dirinya tuh, kekuasaan dirinya tuh terhalang, tidak terpenuhi. Nah, kebebasan berarti anak tidak diberi pilihan kepada dia. Harus kita memaksa pilihan ini ya, kata gurunya. Ini ya. Kemudian kesenangan, tidak ada senang dia belajar. Kalau rasa senang belajar jawab Bu, pasti mau dia belajar. Jadi kesenangan intinya dia senang terhadap kita dulu. Kembali ke Bu Dini tadi ya. Berhamba kepada anak, bagaimana kita mengambil hatinya. Jadi tergerak dengan hati dan hati-hati. Jangan ikut terlampau ambil hati. Jadi main hati, main hantu. Makanya kita boleh mengambil hati anak, tapi berhati-hati. Jangan sampai main hati, main hati. Dan kena hati. Oke, kita dengarkan ada ini posisi guru. Kita lihat video sudah mulai ngantuk. Kalau sudah mulai ngantuk kita ambil ini ada. Ayo kita dengarkan. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam eksekusi adalah proses kerja dalam seorang tertutup ada posisi kontrol yang dikembangkan oleh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah sana beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus bisa
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekolah biasanya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka sebagai posisi mana yang dapat menunjang motivasi untuk murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang menyempurnakan murid. Perjalanan seorang pendidik berbeda-beda untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Oke, Bu Bapak, posisi manakah yang akan kita lakukan setiap hari? Penghukum, kita rubah menjadi merasa bersalah, kita rubah sudah langsung penghukum, langsung manajer langsung. Mungkin tidak bisa.
Jadi itu 5 posisi guru seorang pendidik. Bagaimana caranya nanti. Jadi kalau manajer yaitu menggerakkan memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri dan mencari solusi bagi anak tersebut. Selama ini kita sering melakukan bagi diri saya ya, merasa bersalah ada, posisi penghukum mungkin sering, disuruh nyapu, disuruh mungkin sering. Jadi kita akan sama-sama sebagai seorang pendidik, sebagai warga sekolah pada umumnya termasuk tenaga kependidikan juga bisa harus sebagai seorang yang manajer untuk memperbaiki dirinya anak tersebut sampai menyelesaikan masalah, sampai memberi solusi. Itu namanya restitusi yang kita berikan. Jadi itu arti restitusi tadi, memperbaiki proses kolaborasi untuk memperbaiki dirinya sampai menyelesaikan masalah. Contoh ini, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti masuk membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, katanya. Ayolah nak, itu berarti sebagai mengajak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Berarti pemantau manajernya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita hanya bertanya dan memberi solusi agar anak tersebut tidak terlambat lagi. Jadi solusinya bagaimana besok gitu. Kamu selalu yang paling terakhir. Kau anak paling terakhir lawak kerajo kami. Sini sama. Nanti menghukum. Nanti guru sebagai penghukum. Inilah adalah segitiga restitusi. Mulai dari pertanyaan, menstabilkan identitasnya. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi bagaimana? Ini pertanyaannya, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan kita tanya, bagaimana diri kita, berbaik tak untuk diri kita sendiri? Kemudian validasi kebutuhan, apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Ya Bu, mungkin jawabannya kayak gitu ya. Ya Bu, besok saya rubah lagi Bu, pasti ada jawaban kayak gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kamu rasakan? Jadi tanya anak tuh, keyakinan apa yang ingin kamu rubah hari ini? Baik Bu, saya akan tepat waktu besok datang. Berarti mempunyai keyakinan bagi dirinya. Dengan adanya proses segitiga restitusi, dengan kita memberikan segitiga restitusi kepada murid dengan posisi kontrol manajer tadi, mudah-mudahan murid akan timbul motivasi internal tadi Pak Heri. Jadi dengan adanya kita lakukan restitusi di sekolah ini akan timbul motivasi dari dirinya sendiri tanpa ada rasa paksaan tadi, tanpa ada takut dihukum, tanpa ada rasa mendapat penghargaan. Jadi kita selalu mengadakan restitusi. Jadi hari ini kita akan terakhir ya, ibu bapak nanti diberi angket tentang kebutuhan mana ibu bapak kurang di diri ibu bapak. Dari menjawab angket tadi nanti 1 sampai 40 pertanyaan, kebutuhan mana yang tergambar, nanti nilai yang terendah. Kebutuhan hidup ada 5 tadi, bertahan hidup, apalagi tadi Pak Eris, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, terakhir kesenangan. Nah, kelima itu bagaimana diri ibu bapak mengetahui sendiri. Nanti poin manakah yang paling banyak tahu di dirimu sendiri? Dan poin mana yang merasa kurang? Nah, apakah cocok di diri kita? Rasakan diri sendiri, ibu bapak yang tahu. Silakan. Ya, alhamdulillah sama, berarti seimbang di badan ibu ini itu kebutuhan. Kalau kami tidak seimbang dong.
selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya implementasi aksi nyata saya tentang budaya positif, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.